Baru gitu aku langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang akuntansi kecamatan. Dengan kelompok yang pertama, Uut Novita, Sania Kholidiah, dan Ajeng Dewi. Ruang lingkup dan tugas utama organisasi kecamatan. Tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif di bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan adalah penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan/atau kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan. Kebijakan akuntansi kecamatan. Yang pertama, basis akuntansi. Basis akuntansi yang digunakan oleh entitas akuntansi adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan dan belanja dan basis akrual untuk pengakuan aset. Yang kedua, basis pengukuran. Basis akrual adalah mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa lainnya itu terjadi dengan tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Yang ketiga, penerapan kebijakan akuntansi. Penerapan kebijakan akuntansi perangkat daerah mengacu atau berpedoman pada standar akuntansi pemerintah PP nomor 71 tahun 2010. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Ajeng Dewi. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai siklus manajemen keuangan kecamatan. Manajemen keuangan kecamatan adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan dalam organisasi kecamatan. Sedangkan fungsi keuangan adalah kegiatan utama yang harus dilakukan oleh pejabat yang bertanggung jawab dalam bidang keuangan di kecamatan. Adapun siklusnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan kecamatan. Selanjutnya, penganggaran kecamatan melalui realisasi anggaran kecamatan, kemudian pelaporan keuangan dan kinerja kecamatan. Selanjutnya, mengadakan audit kecamatan, yang terakhir yaitu pertanggungjawaban kecamatan. Berikut adalah contoh transaksi dan jurnal di Desa Mekarjati terletak di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Sumedang, akan menjalankan penatausahaan keuangannya. Diketahui saldo kas uang tunai desa sebesar 1 juta rupiah dan saldo kas di BAK adalah 100 juta rupiah. Berikut adalah transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Februari tahun 2015. Pencatatan dalam buku kas umum dan buku bank. Yang pertama, pada tanggal 15 Februari diterima hasil retribusi pasar desa sebesar Rp200.000 dengan nomor bukti NKM 0054. Berikut adalah buku kas umum Desa Mekarjati Kecamatan Sukajaya tahun anggaran 2015. Transaksi nomor 1 yaitu pada tanggal 15 dengan kode rekening 1131 dengan uraian retribusi awal menerima penerimaan sebesar 250 dengan nomor bukti NKM 0054 dan menambahkan saldo menjadi 1.250 yang awalnya tadi saldo awal 1 juta. Transaksi kedua yaitu pada tanggal 16 Februari dikeluarkan SPP nomor 17 untuk belanja alat tulis kantor desa sebesar Rp150.000 dengan
dicatat di buku kas umum pada tanggal 16 dengan kode rekening 21221 dengan uraian ATK desa, pengeluaran sebesar 150.000 dengan nomor bukti SPP 17, jumlah pengeluaran kumulatifnya sebesar 150.000, jadi saldonya sebesar 1.100.000. Transaksi nomor 3 yaitu tanggal 20 Februari diterima hasil retribusi jaringan irigasi untuk tahun tanam 2015 sebesar Rp500.000 dengan nomor bukti NKM 0055. Dicatat dalam buku kas umum yaitu pada tanggal 20 dengan kode rekening 1222 uraian retribusi irigasi penerimaan 500.000 dengan nomor bukti NKM 0055 saldo menjadi sebesar 1.600.000. Selanjutnya transaksi nomor 4 yaitu tanggal 21 Februari disetorkan ke rekening kas desa melalui Bank Bahagia sebesar Rp500.000 dengan nomor bukti bank BB nomor 23 dicatat pada buku kas umum. Uraiannya penarik setoran ke bank pengeluaran 500.000 nomor bukti BB 23 jumlah pengeluaran kumulatifnya sebesar 650.000. 600 ya maksudnya. Saldo menjadi 1.100.000. Dan selanjutnya transaksi nomor 5 yaitu pada tanggal 27 Februari ditarik uang dari rekening kas desa pada Bank Bahagia sebesar 6 juta dengan bukti bank nomor 24. Dicatat di buku kas umum pada tanggal 27. Uraian penarikan dana penerima 6 juta nomor bukti BB 24 saldo menjadi Rp7.100.000. Transaksi nomor 6 yaitu tanggal 28 Februari dikeluarkan SPP nomor 18 untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebesar Rp5 juta. Dicatat pada buku kas umum yaitu pada tanggal 20 maksudnya tanggal 28 kode rekening 21111 dengan uraian penghasilan tetap mengeluarkan uang sebesar 5 juta dengan nomor bukti SPP 18 jumlah pengeluaran kumulatifnya 5.650 saldo menjadi Rp2.100.000. Dengan begitu jumlah penerimaannya sebesar Rp6.750.000 dan pengeluaran sebesar Rp5.650.000. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya yang bernama Sania. Susunan laporan keuangan kecamatan. Yang pertama, laporan realisasi anggaran, lalu laporan neraca, yang ketiga, laporan arus kas, yang keempat, catatan atas laporan keuangan. Laporan realisasi anggaran atau LRA adalah laporan yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan estimasi pendapatan dan pagu anggarannya yang telah ditetapkan pada awal tahun. LRA terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Lalu pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah. Misalnya, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lalu lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Lalu belanja daerah meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung misalnya belanja pegawai dan belanja bunga. Lalu belanja langsung misalnya belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Lalu pembiayaan daerah
meliputi penerimaan pembiayaan daerah. Next. Laporan neraca. Laporan neraca adalah bagian dari sebuah laporan keuangan yang mencatat informasi mengenai aset, kewajiban pembayaran pada pihak-pihak yang terkait dalam operasional kecamatan, dan modal pada waktu tertentu. Neraca terdiri dari aset, aset lancar, aset tetap, aset lainnya, kewajiban, yaitu kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas. Next. Ini laporan arus kas. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan suatu kecamatan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang kecamatan. Dalam arti sempit, laporan arus kas artinya sebuah laporan keuangan yang menyajikan arus kas masuk dan kas keluar dari sebuah kecamatan. Lalu, laporan arus kas terdiri dari arus kas dari aktivitas operasi dan arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan, lalu arus kas dari aktivitas pembiayaan, dan arus kas dari aktivitas non-anggaran. Misalnya dari arus kas dari aktivitas operasi yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain yang sah. Lalu dari arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan, yaitu arus kas masuk dan arus kas keluar. Arus keluar kas. Next. Ya, ini dari arus kas dari aktivitas pembiayaan. Ini arus kas masuknya, misalnya sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, penerimaan kembali pinjaman, penerimaan pajak berencana. Lalu arus kas keluar kas, misalnya pembayaran pokok pinjaman, dan lain-lain. Lalu arus kas dari aktivitas non-anggaran, ada arus masuk kas dan arus keluar kas juga. Lalu, catatan atas laporan keuangan adalah catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir laporan keuangan untuk memberikan tambahan informasi kepada pembaca dengan informasi lebih lanjut. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah.